Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Siti Siva Akmalia dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Pada video kali ini, kita masih membahas seputar epidemiologi penyakit menular seperti pada video-video sebelumnya. Nah, bedanya, jika video sebelumnya kita membahas terkait penyakit menular melalui air atau waterborne disease, kali ini kita bakal belajar bareng terkait penyakit menular yang ditularkan melalui udara nih teman-teman, atau airborne disease. Sebelum kita membahas terkait airborne disease, teman-teman masih ingat kan apa itu penyakit menular? Penyakit menular merupakan penyakit yang dapat menular ke manusia maupun hewan yang disebabkan oleh agen biologi seperti virus, bakteri, jamur, serta parasit yang lain. Penularan penyakit dapat terjadi melalui kontak langsung dari agen infeksius ke objek atau manusia. Penularan melalui droplet, yaitu melalui saluran pernapasan. Contohnya saat bersin atau tindakan suctioning, intubasi, cardiopulmonary resuscitation, chest physiotherapy atau tindakan lainnya yang berkaitan dengan mukosa pada saluran pernapasan dan pada saluran mulut. Adapun penyebaran penyakit melalui udara atau airborne transmission atau biasa juga disebut airborne disease. Nah, ini adalah tema pada video kali ini ya teman-teman. Apa itu airborne disease? Airborne disease adalah penyakit yang menyebar lewat udara. Akibatnya, seseorang bisa sakit hanya karena dia menghirup udara yang telah tercemar virus atau bakteri penyebab penyakit. Airborne disease bisa menyebar saat ada pasien yang menunjukkan gejala infeksi berupa batuk, bersin, atau sekedar bicara. Gejala tersebut mengakibatkan cairan pada tenggorokan dan saluran pernapasan muncrat ke udara. Nah, beberapa kelompok virus dan bakteri bisa menggantung di udara, terbawa angin, atau bahkan mendarat di orang lain. Patogen ini masuk ke dalam tubuh melalui udara yang terhirup atau menyentuh sembarang permukaan. Nah, tangan yang digunakan menyentuh permukaan, kemudian memegang mata, hidung, dan mulut tanpa dicuci lebih dulu. Penyebaran kelompok airborne disease yang menyebar di udara cenderung sulit dikontrol teman-teman. Maka dari itu, sangat penting mengetahui upaya pencegahan yang tepat sehingga kita tidak mudah terinfeksi. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama terkait salah satu contoh penyakit menular melalui udara, yaitu campak. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi kan dengan penyakit campak? Campak memiliki pengertian sendiri, yaitu salah satu contoh penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang ditandai dengan gejala kulit kemerahan dan dapat menular dari droplet orang ke orang melalui udara. Campak disebut juga rubella, morbilli, atau measles. Penyakit ini memiliki masa inkubasi 10-14 hari. Campak ditandai dengan gejala prodromal seperti demam, batuk, pilek, dan konjungtivitas. Kemudian diikuti dengan munculnya ruam makulopapuler yang menyeluruh di seluruh tubuh. Campak adalah salah satu penyakit infeksi yang banyak menyerang anak-anak. Bagaimana penularan penyakit campak? Virus campak ditularkan melalui udara yang keluar dari hidung, mulut, atau tenggorokan orang yang terinfeksi virus campak pada saat mereka bicara, batuk, kemudian bersin, atau dapat juga melalui sekresi hidung. Masa penularan adalah 4 hari sebelum timbul ras sampai dengan 4 hari setelah timbul ras atau bercak kemerahan. Puncak penularan pada saat gejala awal atau fase prodromal, yaitu pada 1-3 hari pertama sakit. Nah, berikut adalah gambar dari gejala-gejala penyakit campak yang meliputi demam, kemudian mata merah atau meradang yang sensitif terhadap cahaya. Nah, gejala campak menyerupai gejala pilek seperti batuk kering, hidung beringus atau berair, dan sakit tenggorokan. Gejala campak juga
bisa ditandai dengan lemas dan letih, sakit, nyeri, tidak semangat dan kehilangan selera makan, kemudian diare dan muntah-muntah. Nah, kemudian diikuti bercak kecil berwarna putih keabu-abuan di mulut dan tenggorokan. Bagaimana sih diagnosis penyakit campak? Diagnosis penyakit campak dapat ditentukan berdasarkan gambaran klinis, yaitu tanda dan gejala yang dialami oleh pasien. Namun, pada kasus-kasus khusus, dokter dapat melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah lengkap, antibodi terhadap campak, dan fungsi hati. Adapun pemeriksaan menggunakan reverse transcriptase polymerase chain reaction juga dapat menentukan diagnosis secara pasti. Namun, pada sebagian besar kasus, ini tidak dibutuhkan. Lalu, apa saja faktor resiko yang dapat mempengaruhi penularan campak? Campak lebih banyak menyebabkan keparahan pada anak-anak di bawah usia 5 tahun atau balita, dengan faktor host yang diduga adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor anak, yang terdiri dari status imunisasi, umur saat imunisasi, kemudian status gizi, riwayat kontak, riwayat penyakit campak, dan pemberian vitamin A. Yang kedua yaitu faktor ibu, yang meliputi tingkat pendidikan ibu, tingkat pengetahuan ibu, dan pendapatan. Yang ketiga yaitu faktor environment atau faktor lingkungan, yang diduga berpengaruh terhadap kejadian campak, yaitu keadaan rumah, jumlah balita dalam rumah, persepsi, dan pola asuh anak. Berikut ini upaya atau cara pencegahan dari penyakit campak. Pencegahan dapat dilakukan dengan vaksinasi campak atau vaksinasi MMR atau Measles, Mumps, Rubella sesuai jadwal imunisasi rekomendasi IDAI tahun 2014. Vaksin campak diberikan pada usia 9 bulan. Nah, selanjutnya vaksin penguat dapat diberikan pada usia 2 tahun. Apabila vaksin MMR diberikan pada usia 15 bulan, maka tidak perlu vaksinasi campak pada usia 2 tahun. Selanjutnya, MMR ulangan diberikan pada usia 5-6 tahun. Dosis vaksin campak ataupun vaksin MMR adalah 0,5 ml subkutan. Adapun kebijakan surveillance campak rubella. Yang pertama yaitu melaksanakan surveillance demam dan ruam makulopapular untuk penemuan kasus suspek campak rubella. Yang kedua yaitu mencapai discarded rate campak rubella lebih dari sama dengan 2/100.000 penduduk yang merata di setiap kabupaten atau kota setiap tahun dan mempertahankannya. Yang ketiga yaitu mencapai konfirmasi laboratorium terhadap kasus suspek campak 100% setiap tahun dan mempertahankannya. Yang keempat, setiap kasus suspek campak dilakukan penyelidikan epidemiologi dalam 2x24 jam. Yang kelima, setiap KLB kejadian luar biasa suspek campak dilakukan penyelidikan epidemiologi menyeluruh dalam 2x24 jam. Yang keenam, melakukan pengambilan spesimen urin minimal 1 kasus per kabupaten atau kota per tahun. Kemudian strategi surveillance campak rubella. Yang pertama, meningkatkan sensitivitas penemuan kasus suspek campak rubella dengan menemukan kasus dengan gejala demam dan ruam makulopapular. Yang kedua, melibatkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang potensial termasuk fasyankes swasta seperti rumah sakit atau RS, klinik, dan praktek mandiri dokter bidan perawat mantri dalam penemuan dan pelaporan kasus. Yang ketiga, melaksanakan surveillance campak berbasis kasus individu dengan pemeriksaan konfirmasi laboratorium serologi terhadap seluruh suspek campak di seluruh kabupaten atau kota. Yang keempat, memperkuat jejaring laboratorium campak rubella nasional dan subnasional. Nah, sampai juga pada slide terakhir. Dari saya sekian, terima kasih. Semoga dapat bermanfaat. Stay safe and stay healthy semuanya.
Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.